Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Sabda Bumi, mahasiswa PMK Migas dari jurusan Teknik Produksi Minyak dan Gas dari kelas Produksi 1C dengan NIM 251410036 dari kelompok 5 Mekanika Fluida. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal-soal terkait mekanika fluida. Jadi langsung aja ke soal pertama. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini saya ada soal terkait dengan tekanan total yang isinya adalah sebuah tangki tertutup berisi air setinggi 2,5 meter. Di atas permukaan air terdapat udara bertekanan sebesar 150 kPa. Nah, tentukan tekanan total pada titik A yang berada pada kedalaman 1,8 meter dari permukaan air. Diketahui massa jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya adalah 9,81 meter per second kuadrat. Oke, jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus tulis yang diketahui terlebih dahulu. Jadi diketahui tekanan udara itu 150 kPa. Kemudian kedalaman 1,8 meter. Kemudian massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tekanan total atau tekanan absolut pada titik A. Jadi di sini langsung aja kita jawab. Oke, jadi pertama-tama kita harus mengerti konsep dari tekanan total pada fluida diam. Itu rumusnya adalah P total sama dengan P permukaan ditambah Rho kali G dikali dengan H. Nah, jadi kita hitung tekanan hidrostatiknya terlebih dahulu menggunakan rumus Rho kali G kali H. Jadi delta P sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 1000 kali 9,81 dikali 1,8. Kita dapat hasilnya adalah 17.658 Pascal, atau kita bulatkan jadi 17,66 kilo Pascal. Nah, jadi setelah kita sudah dapat tekanan hidrostatiknya atau delta P-nya, kita tinggal tentukan berapa tekanan totalnya, yaitu jadi P total sama dengan P permukaannya yang diketahui adalah 150 ditambah dengan 17,66 kilopascal, yang dimana kita dapat bahwa P totalnya itu adalah 167,66 kilopascal. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal kedua. Jadi di sini saya ada soal terkait tekanan hidrostatik yang saya dapat dari buku Frank White. Jadi pertama-tama kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui tekanan interface itu 93 kilopascal. Kemudian ada tinggi kolam airnya atau H air sama dengan 28 cm
kita ubah ke meter jadi 0,28 meter. Kemudian ada tinggi air kolom raksa atau HG sama dengan 8 cm sama dengan 0,08 meter. Kemudian ada massa jenis air yang diketahui adalah Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian ini Rho air, kemudian ada Rho dari raksa adalah 13.600 kg per meter kubik, dan gravitasinya sama dengan 9,81 meter per second persegi. Oke, jadi yang ditanya adalah berapa tekanan absolut di permukaan air dan berapa tekanan absolut di dasar bejana. Oke, jadi kita jawab untuk soal A, berapa tekanan absolut di permukaan air. Jadi untuk mencari berapa tekanan di permukaan air, kita perlu rumus delta P sama dengan Rho kali G dikali H. Kemudian kita tinggal masukkan aja dari yang sudah diketahui tadi. Delta P sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali 0,28. Ini menggunakan H air. Jadi kita dapat hasilnya adalah 2746,8 Pascal, atau kita bulatkan atau kita jadikan kilopascal jadi 2,75 kilopascal. Nah, karena tekanan di interface lebih besar dari tekanan di permukaan, jadi P permukaan itu sama dengan P interface dikurangi delta P air. Jadi P permukaan sama dengan tadi P interface-nya adalah 93 dikurangi 2,75. Nah, kita dapat bahwa tekanan di permukaannya itu adalah 90,25 kilopascal. Ini adalah jawaban untuk yang soal A. Kemudian untuk yang jawaban B, sebenarnya kita hapus dulu. Oke, selanjutnya untuk yang B, berapa tekanan absolut di dasar bejana? Oke, jadi pertama di sini kita menggunakan delta P air raksa. Jadi delta PHG itu sama dengan Rho Hg dikali G dikali H dari Hg atau raksa ya. Jadi kita masukkan aja data yang tadi udah diketahui. Jadi 13.600 dikali 9,81 dikali 0,08 dikali 0,08 sama dengan, kita dapat hasilnya adalah 10.673 Pascal. Kita ubah ke kilopascal menjadi 10,67 kilopascal. Nah, jadi untuk mengetahui tekanan dasar kita gunakan rumus P dasar sama dengan P interface ditambah delta PHG. Jadi 93 ditambah 10,67, kita dapat hasilnya adalah 103,67 kilopascal. Oke, soal yang ketiga terkait dengan debit aliran. Jadi ada soal air mengalir secara mantap atau steady di dalam sebuah pipa horizontal. Diameter pipa pada penambang A adalah 8 cm, sedangkan pada penambang B adalah 4 cm.
kecepatan aliran di penambang A itu sebesar 2 meter per second. Tentukan debit aliran dan kecepatan aliran di penambang B. Oke, jadi seperti biasa kita mulai untuk menulis diketahui terlebih dahulu. Jadi diketahui diameter los penambang A itu 8 cm atau 0,08 meter. Kemudian diameter B itu sama dengan 4 cm atau 0,04 meter. Dan kecepatan di los penambang A adalah 2 meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah berapa debit aliran atau Q-nya dan kecepatan aliran di penambang B atau VB. Jadi kita mulai dari soal A terlebih dahulu. Jadi A, pertama-tama kita harus menghitung luas penambang terlebih dahulu. Jadi rumus luas penambang adalah A sama dengan Pi D kuadrat per 4. Jadi untuk luas penambang A atau AA itu sama dengan Pi dikali 0,08 kuadrat per 4 sama dengan 0,00503 meter persegi. Kemudian untuk luas penambang B, AB sama dengan Pi dikali 0,04 kuadrat per 4 sama dengan 0,0126 meter persegi. Nah, baru kita mulai untuk menghitung debit aliran. Jadi A, rumus dari debit aliran adalah Q sama dengan A dikali V, yang dimana A nya ini adalah 0,00503 dikali 2 sama dengan, nah kita udah dapat debit alirannya yaitu 0,01006 meter kubik per second. Nah, kemudian kita cari kecepatan aliran di penambang B. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan AB dikali VB. Jadi VB sama dengan Q per AB. VB sama dengan jadi VB sama dengan 0,01006 dibagi dengan 0,0126. Saya pindah ke sini. 0,01006 bagi 0,00126. Jadi kecepatannya adalah 7,98 meter per second. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang keempat. Ini terkait dengan persamaan kontinuitas. Soalnya adalah air mengalir di dalam pipa mendatar. Diameter pipa di penambang 1 adalah 6 cm dan di penambang 2 adalah 3 cm. Jika kecepatan aliran di penambang 1 adalah 1 meter per second, tentukan kecepatan aliran di penambang 2. Oke, jadi diketahui D1-nya adalah 6 cm, kemudian D2-nya adalah 3 cm, dan V1-nya adalah 1 meter per second. Nah, yang ditanya adalah berapa V2-nya. Jadi kita gunakan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi karena kita mau mencari V2, berarti V2 sama dengan V1. Nah, kemudian untuk A ini kita pakai persamaan seperti ini, D1 per D2 kuadrat. Oke, kita lanjut di sini.
Berarti V2 sama dengan V1 nya adalah 1 dikali dengan 6/3 kuadrat. Jadi V2 nya adalah 4 meter per second. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal terakhir, yaitu soal terkait persamaan Bernoulli, yang mana soalnya adalah air mengalir mantap di dalam pipa horizontal dari penambang 1 ke penambang 2, yang dimana ada data aliran sebagai berikut. Kecepatan di penambang 1 adalah 2 meter per second, kecepatan di penambang 2 adalah 6 meter per second, tekanan di penambang 1 adalah 200 kPa, dan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Tentukan tekanan di penambang 2 atau P2 nya. Jadi pertama-tama kita harus menulis diketahui terlebih dahulu. Jadi diketahui V1 nya adalah 2 meter per second, kemudian V2 nya adalah 6 meter per second, tekanan pada penambang 1 adalah 200 kPa, kemudian Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan Z1 sama dengan Z2 karena ini merupakan pipa horizontal. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tekanan di penambang 2 atau P2 nya. Jadi di sini kita akan menggunakan persamaan Bernoulli. Jawab. Jadi persamaan Bernoulli adalah P1 ditambah setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali Z1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah, saya taruh sini, ditambah dengan Rho dikali G dikali Z2. Nah, karena Z1 itu sama dengan Z2, maka P1 tambah setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat dikurangi P2 ditambah setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat. Oke. Karena kita sudah mendapatkan persamaan ini, kita tinggal substitusi aja. Tadi P1 nya adalah 200 kPa, jadi 200.000 ditambah setengah dikali 1000 dikali dengan 2 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah dikali 1000 dikali 6 pangkat 2. Nah, jadi 200.000 ditambah dengan 2000 itu sama dengan P2 ditambah 18.000. Hasilnya adalah, jadi tekanan pada los penambang 2 adalah 184.000 Pascal. Atau kita ubah ke kilopascal menjadi 184 kilopascal.